Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rendah hati atau tawadhu ini merupakan sikap hati yang menyelamatkan seorang sampai ke surga. Karena rendah hati ini adalah lawan dari takabur. Sedangkan orang yang takabur, sombong, maka akan menyebabkan dia tidak bisa masuk ke dalam surga. Jadi perlu kita memahami tentang sikap rendah hati, tapi sudah barang tentu kita dudukkan dalam posisi yang pas ya. Nah, rendah hati ini berbeda dengan rendah diri. Rendah hati berbeda dengan rendah diri. Jadi kalau rendah hati ini adalah justru orang yang sadar terhadap kemampuan dirinya, sadar terhadap keadaan dirinya. Jadi saya kira kalau orang mengetahui sejauh mana sih tingkat kepandaian saya, kepintaran saya, kan sebenarnya eh, dia bisa merasakan posisinya misalnya di ranking ketika ya, ketika sekolah di ranking, ketika kuliah dilihat berapa nilainya kan sebenarnya kelihatan. Nah, sehingga kalau kemudian orang merasa, oh saya itu orang yang pintar gitu ya, itu tidak otomatis kemudian dianggap sebagai orang yang sombong ya, hanya sekedar menyadari dirinya pintar gitu ya. Saya sebenarnya di atas rata-rata lah gitu ya. Misalnya ada orang dapat ranking 1, 2, 3 kan sudah semestinya paham, sadar bahwa dirinya itu memang pintar. Demikian juga orang yang punya kekayaan lebih ya. Dia punya mobil, punya rumah, sementara tetangga-tetangganya tidak, kan wajar kalau dia paham bahwa dirinya itu lebih kaya dari yang lain. Ya, sehingga kesadaran semacam ini tidak perlu dianggap sebagai sesuatu masalah ya. Karena ada satu kisah ketika seorang sahabat Nabi itu datang kepada beliau, "Ya Rasulullah, saya itu menyukai pakaian yang bagus. Saya juga sepatu atau sandal yang bagus. Dan setiap kali saya melihat baju saya atau sandal saya, kemudian melihat orang lain ada yang lebih bagus, maka saya akan berusaha untuk mengejar dapat yang sama atau lebih baik dari dia. Saya tidak ingin diungguli dalam hal seperti ini. Apakah ini termasuk kesombongan?" Ternyata Rasulullah mengatakan bukan, itu bukan termasuk kesombongan. Jadi sebagaimana doa ketika kita bercermin ya, itu kalau kita renungkan maknanya, seakan-akan itu seperti orang yang sombong. Karena ketika kita bercermin, kita berdoa, Alhamdulillahi kama hasan takolki fahassin khuluki. Segala puji bagi Allah, sebagaimana engkau telah membaguskan rupa wajahku, maka baguskanlah akhlakku. Nah, kita muji Allah tapi kemudian mengatakan sebagaimana engkau telah membaguskan rupa wajahku. Itu kan kesadaran diri kita bahwa kita memang cantik dan tampan. Memang kita menarik gitu ya. Itu yang sering disebut dengan eye-catching, nyaman, enak dilihat. Tapi kesadaran semacam itu sebenarnya tidak masalah ya. Jadi tidak terus kemudian ya ternyata wong doanya aja seperti itu. Nah, sehingga kesadaran diri kita tentang apa yang kita miliki itu tidak otomatis merupakan kesombongan selama tidak menganggap rendah orang lain atau meremehkan orang lain disebabkan karena kita memiliki kelebihan daripada orang lain. Nah, yang penting bahwa kita bisa menghargai kepada orang lain. Nah, tadi sahabat itu kemudian ketika mengkonfirmasi kepada beliau, kepada Rasulullah, lantas sombong itu seperti apa? Maka Rasulullah itu mengatakan sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran. Jadi orang yang menolak kebenaran itulah yang disebut dengan sombong. Jadi ketika orang menerima nasihat atau usulan dari orang lain, masih dilihat siapa sih yang bicara gitu ya. Apakah dia itu pantas untuk memberi nasihat kepada saya gitu. Apakah dia itu pantas didengar gitu. Nah, dia melihat kepada pribadinya. Nah, ini yang disebut kesombongan. Kan ini nanti akan menyebabkan eh, pintu kebenaran itu tertutup karena melihat orang lain yang dianggap lebih rendah dari dirinya. Ya, padahal kan orang itu kan pada satu saat
dia unggul gitu ya, unggul gitu ya. Tapi ada saatnya kan orang itu ada juga dalam satu bab saja kemudian dia dalam posisi yang eh, membutuhkan informasi dari orang lain, membutuhkan nasihat dari orang lain. Tidak selamanya orang itu selalu benar gitu. Nah, sehingga butuh nasihat dari orang lain gitu. Nah, itu yang disebut dengan rendah hati itu jadi sebenarnya posisi di tengah-tengah. Jadi kalau terlalu apa ya, terlalu ke atas namanya tinggi hati, kemudian kalau terlalu bawah namanya rendah hati. Kalau namanya rendah diri ya, rendah hati itu posisinya di tengah. Nah, rendah diri inilah dolimuli nafsi, orang yang mendolimi dirinya sendiri, yang menghinakan dirinya sendiri. Eh, Padahal manusia itu mesti ada kelebihan dan kekurangan. Jangan fokus hanya kepada kekurangannya, tapi lihatlah pada kelebihan yang dimiliki. Kalau orang itu sibuk dalam menutup kekurangan, menambal kekurangan-kekurangan, itu tidak akan selesainya karena memang namanya kekurangan itu kan sebagai imbangan dari kelebihan yang dimiliki seseorang. Jadi kalau sudah jelas itu satu kekurangan diri kita, tidak usahlah kita berusaha untuk memolesnya, kemudian belajar, ikut kursus dan segala macam untuk bisa menutup kekurangan ini, hanya menghabiskan energi yang kita miliki. Nah, sementara kemudian kelebihan-kelebihan kemampuan lain yang kita miliki kemudian terabaikan, ya, tidak teroptimalkan. Ya. Nah, saya kira kesadaran inilah dari cerita bercermin tadi, kemudian mestinya kita juga menumbuhkan kesadaran yang lebih dalam bahwa betapa pentingnya kita itu memiliki sikap rendah hati dalam artian juga berbesar hati. Berbesar hati, kita merasa bersyukur atas apa yang kita miliki. Ya. Nah, berbesar hati itu kan bisa mungkin selama ini kalau orang lain melakukan punya prestasi ya, kemudian kita berbesar hati, tapi diri kita sendiri kemudian terhadap capaian yang kita miliki kita merasa berbesar hati. Nah, besar hati itu ada unsur rasa syukur di situ. Nah, kemudian dibarengi dengan eh, sikap sadar terhadap eh, kemampuan diri kita gitu. Nah, tadi ada rendah hati, kemudian rendah diri, kemudian juga ada tinggi hati. Nah, kita tempatkan masing-masing ini pada proporsinya ya gitu ya. Sehingga kita tidak tertukar antara ini sebenarnya rendah hati apa sebenarnya itu rendah diri gitu. Sehingga menampakkan satu kemampuan yang kita miliki itu bukan sikap sombong, ya. Itu wajar saja. Jadi sebagaimana Nabi Yusuf mendatangi raja kemudian mengatakan, saya ini orang yang ahli dalam masalah keuangan. Saya kalau dipercaya masalah keuangan saya bisa. Nah, ini bukan kesombongan sama sekali. Ini dalam rangka menunjukkan dirinya bahwa dia mampu. Nah, demikian juga ada seorang sahabat Nabi ketika dia ikut dalam satu peperangan. Nah, kemudian peperangan ini memang Rasulullah ketika mengutus pasukan ini sudah berpesan. Nanti panglima ini akan digantikan ini, panglima ini digantikan ini. Jadi tiga orang ini sudah disebut sebagai panglima yang akan memimpin pasukan ini secara bergantian. Dan ternyata itu menjadi kenyataan ini mukjizat kenabian ya. Jadi panglima yang pertama ini kemudian terbunuh digantikan panglima yang kedua, yang sudah terbunuh juga digantikan panglima yang ketiga. Nah, mungkin bisa kita buka di sirah siapa mereka itu. Ya, ada Ja'far bin Abi Thalib, ada Zaid bin Harisah, kemudian ada satu lagi siapa itu ya? Ada tiga orang ya. Jadi tiga orang mereka terbunuh secara berurutan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu. Jadi kalau ini meninggal nanti ganti yang kedua meninggal ganti yang ketiga gitu. Nah setelah yang ketiga ini meninggal juga, kemudian tidak ada lagi panglimanya. Nah ketika itu ketika itu Khalid bin Walid mengambil inisiatif, dia sampaikan di hadapan pasukan, sekarang saya yang menjadi panglima kalian maka ikuti langkah-langkah saya gitu. Ikuti perintah-perintah saya. Nah kemudian Khalid bin Walid ini mengambil satu kebijakan untuk membawa pasukan ini mundur dari medan perang. Ini situasi yang sangat sulit ya. Bagaimana perang berkecamuk begitu dahsyatnya. Nah, beliau itu inisiatif untuk membawa pasukan ini keluar dari kancah peperangan.
Dan akhirnya ternyata beliau berhasil membawa pasukan ini keluar dari kancah peperangan, perang itu kemudian berakhir dan, Khalid bin Walid membawa sisa pasukan ini kembali ke kota Madinah. Ya masih lumayan cukup banyak yang masih terselamatkan dan, eee, yang jadi pertanyaan tentunya adalah, gimana ceritanya Khalid? Kan tidak disebut dalam perintah Rasulullah ya, untuk menjadi panglima, tapi ternyata Khalid ini mengambil inisiatif sendiri untuk mengangkat dirinya menjadi panglima, ya. Karena dia, sadar dirinya ya, paham bahwa dirinya itu mampu untuk memimpin pasukan, maka dia mengambil inisiatif untuk melakukan hal itu. Dan ternyata kemudian berhasil. Nah, ini saya kira kisah ini memberikan satu pelajaran penting bagi kita bahwa rendah hati tidak kemudian kita artikan sebagai low profile ya, low profile kemudian menarik diri ya. Justru di saat kita harus menampakkan kemampuan diri kita, maka kesempatan ini harus kita ambil dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kemudian kesempatan itu terlewat gara-gara kita terlalu disibukkan dengan menuruti perasaan kita. Wah, jangan-jangan saya jadi orang yang sombong gara-gara saya menunjukkan kemampuan diri saya. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan kesempatan itu hilang dari diri kita. Jadi, karena kesempatan itu kan seringkali hanya datang dalam waktu yang sangat singkat. Ya, hanya jarang-jarang datang, mungkin sekali dalam seumur hidup itu kesempatan itu datang. Ketika kita tidak segera meraihnya, ya akhirnya terlewat gitu ya. Nah, itu yang dimaksudkan dengan rendah hati, tawadhu, yang tentunya bisa kita tempatkan pada posisi yang tepat, kita pahami dengan pemahaman yang pas, sehingga jangan sampai menimbulkan sikap-sikap yang justru kontraproduktif, tidak sesuai yang diharapkan oleh agama ini. Karena sudah barang tentu kita ingin mengharapkan bahwa diri kita ini termasuk orang-orang ahli surga yang terhindar dari sikap-sikap yang sombong ya, melakukan takabur ya. Tapi ternyata takabur yang kita pahami bisa jadi tidak pas dengan apa yang dikehendaki oleh agama ini. Sehingga marilah kita berusaha membangun kepercayaan diri kita, menggali potensi yang kita miliki, memahami akan diri kita. Apakah kita ini eh, apakah kita ini punya potensi yang selama ini belum kita kembangkan. Nah, ada baiknya itu kita segera kita kembangkan dan insya Allah ini akan beri manfaat kepada banyak orang. Nah, saya kira kita eh, inginlah diri kita itu menjadi orang yang bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun bagi keluarga dan kepada orang lain. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi penyemangat kita semuanya. Jadi kita menjadi orang-orang yang selalu optimis ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.